Suku Han adalah kelompok etnis terbesar di Tiongkok, serta kelompok etnis terbesar di dunia, dengan lebih dari 1,4 miliar orang yang mengidentifikasi diri sebagai orang Han. Mereka merupakan kelompok dominan di Republik Rakyat Tiongkok, Taiwan, serta negara-negara Asia Timur lainnya. Suku Han memiliki sejarah panjang yang dapat ditelusuri kembali lebih dari 5.000 tahun, dengan asal-usul yang terhubung dengan peradaban kuno di lembah Sungai Kuning, Yellow River, di Tiongkok. Mereka dianggap sebagai keturunan dari berbagai kelompok etnis yang hidup di wilayah tersebut, yang kemudian bersatu menjadi satu identitas yang lebih besar melalui sejarah dinasti-dinasti Tiongkok. Dinasti Han adalah salah satu dinasti yang sangat berpengaruh dalam pembentukan budaya dan sistem pemerintahan Tiongkok. Setelah kejayaan dinasti ini, istilah Han digunakan untuk merujuk pada orang-orang yang berasal dari wilayah Tiongkok dan budaya Tiongkok. Dinasti Han mengembangkan banyak aspek budaya, seperti tulisan, seni, filsafat, dan teknologi yang masih sangat berpengaruh hingga saat ini. Bahasa utama yang digunakan oleh orang Han adalah bahasa Mandarin, yang merupakan bahasa resmi di Tiongkok dan juga digunakan di Taiwan, Singapura, serta komunitas Tionghoa di seluruh dunia. Mandarin adalah bagian dari keluarga bahasa Sino-Tibet dan merupakan bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Sistem tulisan Tionghoa, yang memiliki karakter-karakter logografis, digunakan oleh orang Han. Karakter-karakter ini berkembang sejak lebih dari 3.000 tahun yang lalu, dan meskipun ada berbagai variasi dalam pengucapan dan dialek, karakter-karakter tulisan tetap digunakan oleh orang Han di seluruh dunia. Budaya Han sangat kaya dan beragam, mencakup berbagai aspek kehidupan seperti seni, musik, filosofi, dan kuliner. Konfusianisme, Taoisme, dan Buddhisme adalah 3 aliran pemikiran besar yang mempengaruhi kehidupan orang Han. Konfusianisme sangat mendominasi dalam pembentukan nilai-nilai sosial, sementara Taoisme menekankan harmoni dengan alam. Buddhisme, yang diperkenalkan dari India, juga memiliki pengaruh besar, terutama dalam seni dan arsitektur. Pakaian tradisional orang Han dikenal dengan sebutan Hanfu, yang memiliki desain khas dan telah digunakan selama berabad-abad. Meskipun pakaian ini lebih jarang dikenakan dalam kehidupan sehari-hari saat ini, Hanfu masih sering dipakai dalam acara budaya atau upacara tradisional. Beberapa festival besar yang dirayakan oleh orang Han diantaranya adalah Festival Musim Semi atau Tahun Baru Imlek, Festival Pertengahan Musim Gugur, dan Festival Qingming, yang semuanya memiliki akar budaya yang sangat dalam dalam tradisi Tiongkok. Orang Han merupakan mayoritas di Tiongkok, mencapai sekitar 91% dari total populasi negara tersebut. Selain itu, mereka juga dapat ditemukan di berbagai negara Asia Timur, termasuk Taiwan, Hong Kong, Macau, dan Singapura, serta komunitas besar di seluruh dunia, terutama di negara-negara dengan populasi Tionghoa yang signifikan, seperti Malaysia, Indonesia, Amerika Serikat, dan Kanada. Di luar Tiongkok, orang Han sering disebut sebagai Tionghoa, dan mereka membentuk diaspora yang sangat besar, dengan berbagai komunitas yang mempertahankan budaya dan bahasa mereka sambil berasimilasi dengan budaya setempat. Sistem sosial orang Han tradisional sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Konfusianisme, yang menekankan pentingnya keluarga, hierarki, dan keharmonisan sosial. Dalam masyarakat Han, keluarga merupakan unit dasar yang sangat dihormati, dan orang tua sering dianggap sebagai figur yang sangat dihormati. Dalam pemerintahan, orang Han memiliki sejarah panjang dalam birokrasi yang efisien, dimulai dengan pengenalan sistem ujian sipil pada dinasti Han untuk merekrut pejabat negara berdasarkan bakat dan pendidikan, suatu sistem yang tetap dipraktikkan hingga dinasti-dinasti berikutnya. Wanita suku Han di Tiongkok dikenal memiliki berbagai kelebihan, baik dalam aspek fisik maupun dalam aspek karakter dan budaya. Seiring dengan sejarah panjang dan kekayaan budaya yang dimiliki oleh orang Han, wanita mereka pun sering kali dipandang sebagai simbol kecantikan, kelembutan, dan kebijaksanaan. Kecantikan fisik wanita Han telah lama dihargai dalam budaya Tiongkok. Di berbagai periode sejarah,
Standar kecantikan perempuan Tiongkok mengalami perubahan, tetapi ada beberapa elemen kecantikan yang tetap dihargai secara konsisten. Wanita Han sering digambarkan dengan wajah yang simetris dan lembut, dengan fitur yang halus dan anggun. Bentuk wajah yang lebih kecil, dengan pipi yang sedikit tirus dan dagu yang halus, dianggap sangat menarik. Kulit yang cerah dan putih adalah salah satu aspek kecantikan yang sangat dihargai dalam budaya Tiongkok. Dalam sejarah, wanita dengan kulit yang cerah dianggap memiliki status sosial yang lebih tinggi, karena kulit yang gelap sering diasosiasikan dengan pekerjaan berat di luar ruangan. Mata yang besar dan cerah sering dianggap sebagai ciri kecantikan yang ideal dalam budaya Tiongkok. Kecantikan mata ini dapat memberikan kesan kedalaman dan keanggunan pada penampilan seseorang. Rambut panjang dan hitam berkilau adalah salah satu ciri khas wanita Han. Dalam budaya tradisional, rambut dianggap sebagai simbol kecantikan dan kekuatan feminin, dan banyak wanita Han yang merawat rambut mereka dengan baik, menjaga agar tetap sehat dan panjang. Tubuh yang ramping dan proporsional sering dianggap sebagai standar kecantikan di Tiongkok. Wanita Han cenderung menekankan penampilan yang anggun dan elegan, dengan postur tubuh yang tegap dan anggun. Wanita Han di Tiongkok tidak hanya dihargai karena kecantikan fisiknya, tetapi juga karena peran mereka dalam masyarakat dan keluarga. Mereka memiliki peran yang sangat penting dalam mempertahankan dan mengembangkan budaya Tiongkok. Dalam budaya Konfusianisme yang sangat memengaruhi masyarakat Han, wanita dihormati sebagai ibu dan pengurus rumah tangga. Mereka dihargai karena peran mereka dalam mendidik anak-anak dan menjaga keharmonisan keluarga. Seorang ibu yang bijaksana dan penyayang dianggap sebagai pilar utama dalam keluarga. Meskipun tradisi Tiongkok kadang menempatkan wanita dalam peran domestik, banyak wanita Han yang dikenal akan kecerdasan dan kebijaksanaan mereka. Selama berabad-abad, banyak wanita dari kalangan keluarga bangsawan atau keluarga terpelajar yang turut berkontribusi dalam bidang sastra, seni, dan filosofi. Beberapa wanita berpendidikan tinggi juga memainkan peran penting dalam pemerintahan dan sejarah. Wanita Han sering dipandang sebagai sosok yang penuh ketahanan dan pengorbanan. Dalam sejarah panjang Tiongkok, wanita seringkali harus menghadapi tintingan besar, baik dari segi sosial, politik, atau ekonomi. Namun, mereka tetap berjuang untuk keluarga dan masyarakat mereka, menunjukkan kekuatan mental dan spiritual yang luar biasa. Kecantikan wanita Han sering menjadi tema dalam karya seni dan sastra Tiongkok. Dalam lukisan, puisi, dan sastra klasik, wanita sering digambarkan dengan cara yang idealis. Dalam seni lukis Tiongkok tradisional, wanita sering digambarkan dalam pakaian indah dan dengan ekspresi wajah yang anggun. Mereka sering ditampilkan dalam pemandangan alam yang damai, menggambarkan kelembutan dan keanggunan mereka. Puisi klasik Tiongkok sering mengungkapkan pujian terhadap kecantikan wanita. Banyak puisi yang menggambarkan wanita sebagai simbol keindahan dan keharmonisan dengan alam. Misalnya, dalam puisi dinasti Tang, wanita sering disebut sebagai bunga atau bulan yang memancarkan cahaya lembut dan pesona. Standar kecantikan wanita Han bervariasi menurut zaman dan kelas sosial, tetapi beberapa elemen dasar tetap dihargai sepanjang sejarah. Kehidupan malam di kalangan suku Han di Tiongkok telah berkembang seiring dengan perubahan sosial, budaya, dan ekonomi. Meskipun dalam sejarah tradisional Tiongkok, kehidupan malam lebih banyak dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang ketat, saat ini, terutama di kota-kota besar seperti Beijing, Shanghai, dan Guangzhou, kehidupan malam suku Han menjadi sangat dinamis dan beragam. Namun, kehidupan malam di Tiongkok, baik pada masa lalu maupun sekarang, memiliki nuansa yang khas yang mencerminkan kebudayaan, nilai, dan tradisi masyarakatnya. Pada masa lalu, kehidupan malam di Tiongkok, terutama dalam budaya Han, sangat dipengaruhi oleh aturan moral dan norma sosial yang ketat, yang pada umumnya lebih terbuka di kalangan kelas atas atau dalam lingkungan yang lebih urban. Pada masa dinasti kuno, kehidupan malam di Tiongkok lebih banyak berfokus pada acara sosial dan keluarga, terutama di kalangan kelas atas. Di malam hari,
keluarga atau kelompok elit sering kali mengadakan pertemuan atau jamuan makan yang berlangsung hingga larut malam. Pesta teh, diskusi sastra, atau seni, seperti pertunjukan musik dan puisi, adalah kegiatan yang biasa dilakukan oleh para pejabat atau kalangan bangsawan. Pada masa dinasti Tang, Ming, dan Qing, teater tradisional seperti opera Peking Opera menjadi bentuk hiburan yang sangat populer di malam hari. Orang-orang dari kalangan atas akan mengunjungi teater untuk menikmati seni pertunjukan ini. Opera Peking adalah gabungan dari musik, akting, tari, dan lagu yang menggambarkan cerita sejarah atau mitologi Tiongkok. Pada masa lalu, terutama di kota-kota besar, pasar malam atau tempat perniagaan sering ramai dengan pedagang yang menjual barang-barang seperti makanan, tekstil, kerajinan tangan, dan barang antik. Pasar malam ini juga merupakan tempat orang berkumpul, berbincang, atau menikmati hiburan sederhana seperti pertunjukan musik atau seni rakyat. Di zaman modern, kehidupan malam di Tiongkok, terutama di kota-kota besar yang menjadi pusat ekonomi dan budaya, jauh lebih berkembang. Adanya urbanisasi dan globalisasi, ditambah dengan meningkatnya kekayaan dan kelas menengah yang lebih besar, telah mengubah drastis cara orang menghabiskan waktu di malam hari. Sebagai bagian dari gaya hidup modern, bar dan klub malam menjadi pusat pertemuan sosial di kota-kota besar. Tempat-tempat ini menawarkan musik live, DJ, dan pertunjukan yang biasanya berlangsung hingga larut malam. Musik yang diputar sangat bervariasi, mulai dari pop, elektronik, hingga musik tradisional yang diadaptasi dengan gaya kontemporer. Banyak restoran dan kafe yang buka hingga larut malam, menawarkan makanan Tiongkok tradisional, serta masakan internasional. Kafe-kafe trendy di kota-kota besar seringkali menjadi tempat orang berkumpul untuk berbicara atau sekadar bersantai. Di beberapa tempat, mereka juga menyediakan musik live atau acara khusus pada malam hari. Karaoke adalah salah satu hiburan malam yang sangat populer di Tiongkok. Banyak keluarga, teman, atau rekan kerja menghabiskan waktu malam mereka di tempat karaoke, yang dikenal dengan sebutan KTV Karaoke Television. Di sini, orang-orang bisa menyanyikan lagu-lagu favorit mereka, baik lagu-lagu pop modern maupun lagu-lagu klasik Tiongkok. KTV menjadi simbol hiburan malam yang meriah dan menjadi bagian dari kehidupan malam orang Han, baik di kalangan muda maupun orang dewasa. Mal dan pusat perbelanjaan yang buka hingga malam hari juga menjadi bagian dari kehidupan malam yang dinamis. Banyak pusat perbelanjaan di kota-kota besar yang menawarkan berbagai hiburan, mulai dari belanja hingga restoran, bioskop, dan area rekreasi. Makanan malam adalah bagian penting dari kehidupan malam di Tiongkok. Di banyak kota, pasar malam menawarkan berbagai hidangan tradisional Tiongkok yang disukai oleh orang-orang Han.